Om Swastiastu. Selamat siang Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Nyuman Maskana Iswari, nomor absen 20 dengan NIM 230261010799 dari kelas manajemen B Gianyar. Pada video ini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis sesuai dengan soal dan ketentuan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya saya akan mulai membahas soal pertama. Baik, pada soal pertama, saya merevisi pesan bisnis agar menjadi lebih profesional, sopan, jelas, dan persuasif. Pada bagian awal terdapat tempat dan tanggal surat, yaitu Denpasar 18 Mei 2026. Bagian ini menunjukkan waktu dan lokasi pembuatan surat. Selanjutnya terdapat tujuan surat, yaitu kepada Bapak atau Ibu pelanggan, yang menunjukkan bahwa surat ditujukan kepada pelanggan secara formal dan sopan. Kemudian terdapat salam pembuka dengan hormat sebagai bentuk etika dalam komunikasi bisnis. Pada bagian isi, perusahaan menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan pelanggan kepada perusahaan. Setelah itu, perusahaan menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman pesan akibat kendala operasional di bagian gudang. Perusahaan juga menunjukkan empati karena memahami bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Selanjutnya, perusahaan memberikan solusi dengan menjelaskan bahwa pesanan sedang diproses kembali dan akan dikirim paling lambat pada tanggal 25 Mei 2026. Hal ini menunjukkan tanggung jawab dan kejelasan informasi dari perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menyampaikan komitmen untuk melakukan evaluasi agar masalah serupa tidak terulang kembali. Pada bagian akhir, terdapat ucapan terima kasih atas pengertian dan kesabaran pelanggan. Surat ditutup dengan salam penutup, hormat kami, dan identitas pengirim, yaitu tim customer service, agar surat terlihat lebih profesional. Selanjutnya, pada soal kedua, saya membahas perbedaan budaya komunikasi bisnis antara Indonesia dan Jepang, beserta contoh situasi dan solusinya. Perbedaan budaya ini dapat mempengaruhi komunikasi verbal maupun nonverbal dalam kegiatan bisnis internasional. Contoh pertama yaitu komunikasi verbal. Pebisnis Indonesia terkadang menyampaikan kritik secara langsung saat rapat. Namun, dalam budaya Jepang, cara tersebut dapat dianggap kurang sopan karena masyarakat Jepang lebih mengutamakan kesopanan dan keharmonisan dalam komunikasi. Solusinya adalah menggunakan bahasa yang lebih halus dan diplomatis saat menyampaikan kritik atau masukan agar komunikasi tetap berjalan dengan baik. Contoh kedua yaitu komunikasi nonverbal. Pebisnis Indonesia terkadang terlalu sering melakukan kontak fisik, seperti menepuk bahu rekan bisnis Jepang. Dalam budaya Jepang, tindakan tersebut dapat membuat lawan bicara merasa kurang nyaman. Solusinya adalah memahami etika dan bahasa tubuh budaya Jepang sebelum melakukan pertemuan bisnis agar komunikasi tetap profesional dan saling menghargai. Selanjutnya, pada soal ketiga, saya membuat contoh email bisnis profesional kepada pelanggan terkait keterlambatan pengiriman produk. Pada bagian awal, terdapat bagian from
yaitu alamat pengiriman email dari perusahaan. Selanjutnya, terdapat bagian to, yaitu alamat penerima email pelanggan. Kemudian, terdapat bagian subjek dengan judul permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk. Bagian ini berfungsi agar penerima langsung mengetahui tujuan email. Pada bagian isi email, perusahaan terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk akibat kendala dalam proses distribusi barang. Perusahaan juga menunjukkan empati dengan memahami bahwa keterlambatan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Selanjutnya, perusahaan memberikan solusi dengan menjelaskan bahwa pesanan sedang diprioritaskan dan akan dikirim paling lambat pada tanggal 25 Mei 2026. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab dan kejelasan informasi dari perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pada bagian penutup, terdapat ucapan terima kasih, salam penutup, hormat kami, dan identitas pengirim yaitu Tim Global Express, agar email terlihat lebih profesional dan resmi. Selanjutnya, pada soal keempat, saya menjelaskan 4 hambatan komunikasi dalam bisnis beserta contoh dan strategi mengatasinya. Hambatan pertama yaitu hambatan bahasa. Hambatan ini terjadi karena penggunaan bahasa atau istilah yang sulit dipahami. Contohnya, karyawan tidak memahami instruksi kerja karena terlalu banyak istilah teknis. Strateginya adalah menggunakan bahasa yang lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Hambatan kedua yaitu perbedaan persepsi. Setiap orang dapat memahami pesan dengan cara yang berbeda. Contohnya, karyawan salah memahami tugas yang diberikan oleh atasan. Strateginya adalah melakukan komunikasi 2 arah dan meminta konfirmasi ulang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hambatan ketiga yaitu hambatan teknis. Hambatan ini terjadi karena adanya gangguan pada media komunikasi. Contohnya, rapat online terganggu akibat koneksi internet yang buruk. Strateginya adalah menggunakan jaringan dan perangkat yang memadai sebelum komunikasi dilakukan. Hambatan keempat yaitu hambatan emosional. Emosi seseorang dapat memengaruhi cara menerima pesan. Contohnya, karyawan yang sedang marah akan sulit menerima kritik. Strateginya adalah menyampaikan pesan dengan tenang, profesional, dan menggunakan pendekatan yang baik. Selanjutnya, pada soal kelima, saya menjelaskan pengertian komunikasi bisnis dan perannya dalam membantu perusahaan mencapai tujuan. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Komunikasi bisnis memiliki peran penting dalam koordinasi kerja, pengambilan keputusan, dan membangun hubungan yang baik di dalam perusahaan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kerjasama, serta membantu perusahaan mencapai tujuan dengan lebih baik. Jadi,
Komunikasi yang baik sangat penting agar seluruh kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan selaras. Demikian jawaban ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Om Santi, Santi, Santi.